Baik, silahkan 20 menit ke depan monitor untuk Pak Baharudin, silahkan. Masih di mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih telah berhadir di mata kuliah farmakologi D3 Keperawatan. Dengan judul kali ini adalah sistem kardiovaskular. Nah, kita amati itu sistem kardiovaskular itu seperti apa. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa, mohon agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan pemahaman atas ilmu yang kita dapatkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, izinkan saya untuk presentasi sebentar, G. Di sini udah ada beberapa mahasiswa yang udah berhadir. Ada Pak Ahmad Mukorobin. Sehat, Pak? Halo, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Bu Ana Emiliawati. Pak, Bu Ana? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat ya, Bu, ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu Febrina Nur Anissa. Iya, Pak. Oh, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Sudah berhadir, Bu, ya? Iya, Pak. Oke, sekarang Pak Nanang. Ada Pak Nanang Sugiarto? Sugianto ya, mohon maaf. Ada Pak, hadir. Oh, terima kasih Pak Nanang udah berhadir. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Dan terakhir ada Pak Rio. Pak Rio. Assalamualaikum Pak. Hadir, Pak. Aman ya Pak ya? Sehat ya, Pak? Oke. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Presensi sudah selesai. Kita sekarang lanjut ke tujuan pembelajaran saya, yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan obat sistem kardiovaskular dan pembuluh darah. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang tahu nggak tentang kardiovaskular dan pembuluh darah? Kalau nggak ada, nanti akan dijelasin sih lebih lengkapnya. Jadi kita next selanjutnya. Tapi apakah ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Ini makanya saya belum selesai nih. Materi sebelumnya tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oh, kemarin itu materinya tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem mineral tubuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipelajari kembali itu. Ini alokasi waktu saya ada 5 menit untuk pendahuluan, kemudian 10 menit pemaparan, dan 5 menit diskusi nanti, diskusi singkat secara berkelompok. Oke. Bapak Ibu semua, ini adalah video, ada video singkat, mungkin bisa dilihat, ini baru-baru berhubungan dengan kardiovaskular. Ini saya minta pendapatnya aja ya, terkait kesehatan jantung dan alasan dasar mengesampingkan kesehatan demi pekerjaan. Nah, mungkin cuma 2 menit ya Bapak Ibu, bisa diperhatikan. Nih ada semuanya. Share, saya mau cek dulu ya, apakah share screen-nya sudah muncul suaranya atau tidak? Sebentar Bapak Ibu, mungkin saya cek dulu ya, apakah share screen-nya sudah muncul suaranya apa belum? Oh, belum. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ditemukan pingsan di kamar mandi usai siaran radio, Indra Bekti dirawat intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta dan menjalani operasi sebanyak 2 kali. Indra Bekti didiagnosis mengalami pendarahan otak. Memang tadi disampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri itu pecah, jadi udah kena ke batang otak. Ya, jadi saat ini sih memang sudah dilakukan tindakan operasi. Jadi paling tidak pada saat ini cuman minta doa aja di ulang tahunnya Bekti ini supaya Bekti bisa sembuh.
3 penyebab utama pecah pembuluh darah otak atau pendarahan otak yaitu trauma akibat kecelakaan, kelainan pembuluh darah, hingga darah tinggi. Gejala awal pendarahan otak yang sering dirasakan ialah rasa nyeri kepala yang hebat. Ya, perbedaannya memang kalau pada pecahnya pembuluh darah di otak ini ya, atau perdarahan otak ini, biasanya memang nyeri kepala yang sangat berat gitu ya, nyeri kepala yang sangat berat, kemudian yang memang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Atau yang kedua memang kalau seorang pasien memang ada riwayat darah tinggi, biasanya memang tensinya itu tidak terkontrol gitu ya, saking tingginya makanya bisa pecah pembuluh darah. Untuk pendarahan. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari kenapa ada resiko berita ini ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang tidak kenal dengan Indra Bekti mungkin Bapak Ibu semua, ternyata beliau sempat dan saat ini masih dirawat setahu saya, mungkin ada info terbaru saya kurang tahu. Tapi saya mau minta pendapatnya nih, adakah yang dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat terkait video tersebut? Mungkin dari Bapak siapa? Pak Nanang? Atau siapa? Silakan. Ya Pak. Oh, silakan Pak Ahmad Mukorobin. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Memang kesehatan itu sangat mahal ya. Nah, maka kita harus selalu menjaga kesehatan. Terutama jangan mengejar pekerjaan dan melupakan kesehatan. Nah, kalau dilihat dari video ini ya, kita kalau sudah sakit terutama di kelenjar otak, sedangkan otak ini adalah inti dari apa yang kita inti untuk bisa melakukan kegiatan. Kalau sudah otaknya sakit, nah ini tidak bisa melakukan apa-apa nantinya. Itu aja sih Oke, Pak. yang saya dapat ambil kesimpulan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mukorobin. Memang yang diutarakan oleh Pak Ahmad Mukorobin sendiri udah bagus banget ya, udah mencerminkan dengan videonya udah cocok, dan terima kasih Pak Ahmad Mukorobin sudah membantu saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya di sini ada sedikit Pak video bergerak ini. Ini adalah sistem kardiovaskular Bapak Ibu. Kardiovaskular itu sendiri ada. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Dari jantung, darah mengalir hingga ke ujung-ujung sendi sisi tubuh ya Bapak Ibu. Dari kaki ada juga. Ini yang merah tuh darah yang dikeluarkan dari jantung, sedangkan yang biru itu balik ke arah jantung ya Bapak Ibu ya. Lalu sini saya menuliskan nih bagaimana hubungan sistem tersebut. Hubungan di sini kita akan lihat Bapak Ibu. Gimana nih maksudnya selanjutnya. Oke. Nah, daripada bingung terkait dengan istilah-istilah medis ataupun organ-organ yang jelimet ya Bapak Ibu ya. Ini saya punya perumpamaan nih. Sistem kardiovaskular itu sendiri diumpamakan seperti ada pompa, ada selang dan ada air. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah nih cuci mobil atau cuci motor. Tentu ada yang kadang-kadang selangnya itu dijepit ya Bu ya di bagian ujung, atau Bapak Ibu dijepit sekiranya airnya deras kayak gitu. Nah, sistem tubuh seperti itu tuh tidak punya toleransi Bapak Ibu. Kalau terlalu berat atau terlalu besar tekanannya itu bisa berbahaya bagi sistem saluran pembuluh darah ataupun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu subhanallahnya memang ada regulasinya dari memang dari struktur tubuh kita punya standar tekanan untuk jantung itu ada batasannya seperti itu. Di sini Bapak Ibu pasti sudah pernah ya ada cek darah dan nanti 120/80 kayak gitu-gitu. Itu anggapannya tekanan awal dan tekanan saat pengisian jantung. Nah, oleh karena itu dengan stigma itu tadi antara pompa airnya itu sendiri dan selang itu juga menjadi diibaratkan seperti jantung, darah dan pembuluh darahnya Bapak Ibu ya. Jadi konsep sistem kardiovaskular ini sendiri hampir mirip ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu penyakitnya pun ada macam-macam loh Bu. Dari pipanya, dari mesinnya, dari cairannya ada, dari selangnya ada Bapak Ibu. Seperti hipertensi, angina, aritmia, dan gagal jantung. Wah, ini mengerikan semua ya Bapak Ibu ya.
Habis itu ada darah, yaitu bisa bentuk diabetes. Kalau diabetes itu biasanya darahnya lebih kental Bapak Ibu, jadi hati-hati aja ya. Nah, lalu di bagian selang, kalau di sini, kalau di dalam organ tubuh kita yaitu pembuluh darah. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya saya menampilkan salah satu contoh yang ada kuning-kuningnya Bapak Ibu ya. Ini flek Bu, ini fleknya bisa karena kolesterol tinggi, atau bisa juga nggak bentuk kuning tapi warna merah, itu bisa karena pembekuan darah Bapak Ibu. Seperti itu. Ini golongan obatnya Bapak Ibu banyak ya. Saya yakin Bapak Ibu akan lebih enak untuk membacanya sendiri dan mempelajarinya secara langsung. Tapi saya paling menekankan adalah konsep dari 3 organ itu tadi Bapak Ibu. Ada pompanya yaitu jantung, ada selangnya pembuluh darah, dan ada kontennya air Bu. Ini obat golongannya, berarti kalau yang di sini misalkan saya kembali, nah di sini hipertensi berarti tekanan darahnya tinggi. Kalau angina itu lebih ke arah, Ibu pernah nggak marah? Mungkin ada orang yang bilang angina itu adalah angin duduk Bu. Nah seperti itu. Kalau aritmia itu jantung kita tidak berirama dengan baik. Kalau gagal jantung tuh malah lebih parah Bu, Bapak Ibu. Dia jantung itu tidak mampu lagi untuk memompa. Nah kalau arteriosklerosis itu bahasan kerennya yang saluran pembuluh darahnya itu sendiri atau selangnya itu kotor, sehingga memang harus dibersihkan. Nah, selama ini pasti kita tahu tekanan normalnya itu seberapa, 120/80. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan raise hand aja, nanti bisa ditanggapi ya. Atau Bapak Ibu ada punya pengalaman terkait kesehatan jantung dari keluarga Bapak Ibu, mungkin dari Mbak Ana mungkin ada pernah mengalami riwayat atau keluarganya punya cerita terkait hipertensi, Mbak? Wah, kayaknya belum ada nih. Pak Nanang mungkin, apakah ada Pak? Baik Pak Baharudin. Kalau di keluarga, alhamdulillah sih belum ada ya riwayat penyakit jantung ya. Tapi kalau hipertensi ada gitu ya. Jadi nggak tahu sih benar apa enggak ya. Kalau orang dulu kan bilangnya kayak keturunan gitu ya. Jadi kalau misalnya kakek-kakeknya itu darah tinggi, nanti cucu-cucu juga ikut darah tinggi gitu. Antara percaya dan percaya sih sebenarnya, tapi itu terjadi gitu ya. Dan saya juga mengalami itu sekarang. Jadi saya kadang-kadang saya juga hipertensi kadang-kadang gitu. Saya pernah nanya sih ke teman-teman ya, apakah seperti itu sih konsepnya karena garis keturunan gitu. Katanya sih bukan, itu gara-gara karena pola hidup gitu. Betul. Mengikuti pola hidup orang tua, jadinya kita kena juga gitu. Nah, tanya apa solusinya tuh untuk mengendalikan hipertensi? Cara yang paling efektif itu adalah dengan bekam gitu ya, bekam darah gitu. Bekam syariah, bekam syariah ya gitu ya. Iya. Itu sebaiknya dilakukan setiap bulannya. Itu saya sih sudah mencoba gitu ya. Alhamdulillahnya tensi saya juga bagus gitu ya. Itu sih pengalamannya Pak Baharudin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nanang sudah berbagi pengalaman. Ceritanya menarik ya. Memang seperti yang dikatakan Pak Nanang, terima kasih Pak Nanang. Kalau memang sistem kardiovaskular itu sendiri itu sangat berhubungan dengan gaya hidup seseorang. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya ini saya bikinkan mekanisme tekanan darah. Ini dari segi aliran darah masuk dan ada sistem-sistemnya, termasuk di sini ada aktivasinya. Ini semua dalam bentuk otot Bapak Ibu, mungkin nanti bisa kalau mau lebih lengkap dan lebih menarik daripada yang ini bisa Bapak Ibu lihat di YouTube, banyak sekali. Nah, ini makanya kalau orang yang mengalami gangguan kardiovaskular itu paling pertama adalah modifikasi gaya hidup Bapak Ibu. Lalu nanti ada obat-obatan dan segala macam. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ini mekanismenya Bu, Bapak Ibu bisa dilihat dari segi kalau di ginjal itu sendiri pun juga berperan loh Bu, Bapak Ibu, ternyata untuk pengaturan ritme keluar masuknya darah begitu. Ini Bapak Ibu bisa baca lebih seksama lagi ya, karena obatnya memang banyak dan waktunya memang rada cepat. Nah, ini yang angina tadi.
obatnya ada anti angina, itu dia langsung melebarkan pembuluh darah di bagian jantung ya. Jadi sistem anti angina ini sendiri ada dua Bu, ada yang vasodilator dan ada yang anti angina. Kalau yang vasodilator itu biasanya sistemik, tapi kalau yang anti angina biasanya hanya di daerah sekitaran jantung gitu. Dan ini varian anginanya ada yang stabil, unstabil dan varian. Kalau yang stabil berarti dia terkontrol, unstabil tidak terkontrol, sedangkan varian itu semu Bapak Ibu, bisa kambuhan, bisa kadang iya kadang enggak. Kalau bedanya sama unstabil itu frekuensinya. Demikian Bapak Ibu. Kalau frekuensinya unstabil itu mungkin terlalu dekat, kalau varian itu bisa jaraknya bertahun-tahun baru bisa kembali. Nah, ini juga obat golongan statin. Ini salah satunya juga yang mengatasi clot. Clot itu yang di bagian kuning ini Bapak Ibu ya. Nah, kuning ini kan juga menjadi anggapannya kayak Ibu parkir, ada ini depan rumah Ibu, tiba-tiba ada yang parkir mobil gitu kan jadi lalu lalang juga terhambat. Nah, oleh karena itu saya memberikan pemahaman demikian. Ini adalah coret-coretan yang menarik terkait bagaimana betapa luasnya ya Bapak Ibu ya, dari konsep pengobatan kardiovaskular itu sendiri. Ada yang diuretik, anti angina, anti hipertensi, obat gagal jantung, anti aritmia, dan di sini ada koagulasi darah dan segala macam. Nah, ini saya sebenarnya mau ngadain diskusi nih, kita bagi beberapa kelompok. Tadi kan sudah ada yang bapak-bapak dan ada yang ibu-ibu nih, yang ibu-ibu berdua, yang bapak-bapak bertiga. Nah, di sini saya menampilkan kasus nih Bapak Ibu tentang topik gorengan. Mungkin Bapak Ibu pasti pernah makan gorengan. Kalau saya hampir setiap hari makan gorengan, padahal tahu. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengangkat nih, bagaimana pendapat Anda tentang kondisi masyarakat yang mengetahui dampak makan gorengan. Namun beberapa masyarakat tetap membeli dan mengkonsumsi makanan gorengan tersebut sesuai informasi berita di atas. Nah, ini yang 3 cowok sama 2 cewek, yang ibu-ibu sama yang bapak-bapak, silahkan berdiskusi Bapak Ibu. Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya. Bapak Ibu, yang paling penting dari segala yang saya paparkan di sini dari masalah ini, Bapak lihat kuncinya. Bapak Ibu lihat kuncinya. Di sini adalah makanan gorengan. Coba cek makanan gorengan itu kandungannya apa aja, apakah bagus buat tubuh, coba dicek dulu. Nanti Ibu bisa searching aja di jurnal-jurnal melalui Google, di situ nanti beberapa jurnal akan menjelaskan bagaimana lemak-lemak trans ada di situ dan segala macam. Resikonya juga ya Bapak Ibu ya. Oke, waktu tinggal beberapa detik lagi. Mungkin ada yang mau berkomentar sebelum saya akhiri atau saya tutup dengan jawaban dari saya. Baik, Mas. Saya coba silakan Pak. Setelah diskusi agak alot ya Pak ya. Saya lihat tadi alot sekali Bapak. Iya, memang gorengan itu ada pengaruh kesehatan kurang bagus. Iya. Karena minyak jahatnya ya, minyak jahatnya untuk mengurangi itu bisa dikukus ataupun bahkan sekarang ini ada alat yang canggih itu apa namanya? Air fryer Pak ya. Betul itu bisa seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Betul. Berarti semua masalah yang saya sampaikan di sini kuncinya masih sama kok Bapak Ibu, yaitu gaya hidup sehat kita harus diperbaiki. Namun bila memang perlu support, obat itu, makanya saya nomor 2 di sini, golongan obat apa yang digunakan ini menjadi menjadi yang nomor 2 di sini, karena agar fokusnya adalah apa penyebabnya, demikian. Itu yang harus kita hindari. Lalu kalau misalkan memang tidak teratasi, bisa menggunakan obat-obatan, namun itu hanya sifatnya sementara. Yang kalau ingin sembuh atau ada harapan ingin lebih baik hidupnya, bisa menggunakan gaya hidup sehatnya diperbaiki. Jadi kesimpulannya adalah sistem kardiovaskular sendiri memiliki 3 organ penting Bapak Ibu ya. Pertama ada jantung, ada pembuluh darah, dan darahnya itu sendiri. Nah, lalu beberapa golongan obat di sistem kardiovaskular itu
berada di 3 organ vital itu. Jadi 3 organ vital itulah menjadi sasaran utama dari golongan-golongan obat tersebut. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang kurang paham nanti bisa chat saya saja atau nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Ini tugas PR individu ya Bu ya. Bapak Ibu, ini bagaimana aspek non farmakologi dapat menjadi solusi terapi pendukung sistem kardiovaskular. Coba dibaca kata kuncinya nanti di sini ya Bapak Ibu ya. Aspek non farmakologi dan terapi pendukung nanti bisa dikaitkan. Ini daftar pustaka yang saya sampaikan dari semuanya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu bisa melihatnya langsung. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak dan Ibu.